Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, para guru besar yang sangat saya banggakan. Terima kasih pertama terkait dengan berapa substansi yang sudah disampaikan oleh para rektor yang hadir pada hari ini, khususnya terkait dengan isu pengangkatan guru honorer. Perlu kami laporkan Pak Rektor dan Bu Rektor bahwa secara perkembangan memang ada banyak kemajuan yang kami dapat di Panja ketika kemudian membahas hal ini. Walaupun kemudian memang seperti disampaikan oleh pimpinan di awal, teman-teman GTK HNK ini kan dan guru honorer yang lain, khususnya yang di atas 35 tahun, harapannya kan memang bisa diangkat, tidak melalui seleksi, lalu diangkat menjadi PNS berdasarkan masa pengabdian. Walaupun kemudian kami juga sudah hadirkan pakar hukum dan segala macam, memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan dengan pengangkatan. Ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dirubah terlebih dahulu. Walaupun kemudian ada usulan misalnya kenapa kalau KPK perubahan status pegawai bisa dengan Kepres, kenapa kemudian yang guru honorer tidak bisa? Nah, sehingga kemudian ada aspirasi kemudian menginginkan agar kemudian ini dasarnya adalah Kepres untuk pengangkatan ASN. Walaupun kami sadar betul bahwa ada hal lain yang dipertaruhkan, yaitu masalah kualitas pendidikan. Nah, ini dua hal yang menurut kami memang sesuatu yang harus kami pikirkan bersama, tidak bisa kami hanya satu sisi tapi sisi lain kita hilangkan. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya sampai hari ini, ya, karena kami ini anggota DPR, Pak Rektor, Bu Rektor yang kami laporkan bahwa sampai ini misalnya tadi isu tentang 3T, ya, guru-guru yang 3T sampai sekarang pun dalam kebijakan afirmasi pengangkatan honorer sama sekali tidak diberikan afirmasi itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar kami juga. Termasuk misalnya ketentuan bahwa 3 tahun ke atas, 35 tahun ke atas itu yang udah mengabdi minimal 3 tahun ke atas, nah, itu dapat afirmasi 75 poin dari 500 poin. Padahal kan ada misalnya beberapa pegawai honorer kita yang memang mengabdi lebih dari itu. Nah, ini pun juga afirmasi itu memang dia. Nah, ini yang kemudiannya yang menjadi titik poin kami, terutama saya di Panja ini. Jadi itu mungkin satu hal yang perlu kami sampaikan, dan saya terima kasih tadi bahwa ada penguatan yang masalah daerah 3T tadi itu. Kenapa? Karena perjuangannya sangat luar biasa, panjenengan semua lebih paham. Dan yang terakhir, saya sepakat ke depan menurut saya rekomendasi 2 talentful ASN itu menurut saya menjadi pilihan yang harus kita lakukan ke depan. Kalau dalam bahasanya Pak Ferdi tadi ya menjadi tempat menyiapkan para guru di masa yang akan datang. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Selanjutnya, saudaraku Ibu Dewi Koryati, silakan. Terima kasih saudaraku pimpinan, Mbak Agustin, yang kata Bang Putra paling cantik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Saya Dewi Koryati, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Bengkulu. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua narasumber. Hari ini masukannya itu memang berbeda dengan yang lain-lain, mungkin karena rektor, dan bukan sembarang rektor pula. Ini adalah rektor yang tergabung di dalam lembaga pendidikan tenaga kependidikan, di mana sudah terbiasa bagaimana mendidik dengan baik dan mendeliver suatu informasi dengan cara yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin masuk langsung ke afirmasi guru SLB, di mana kami di Bengkulu itu, Pak Rektor Universitas Negeri Padang, kami termasuk yang susah, Pak,
karena sepulau Sumatera itu pendidikan SLB hanya ada di tempat Bapak. Dan kami hanya mendapatkan 1-2 orang saja. Jadi bayangkan kita punya 3 SLB, gurunya hanya ada 2 orang yang berpendidikan SLB. Jadi mungkin ke depan ini mungkin harus mendapatkan perhatian khusus, dan mohon nanti ini kalau kita mendapatkan, Bapak bisa memberikan masukan kepada kementerian supaya ini bisa diperbesar sehingga kami di Bengkulu ini tidak kesulitan mendapatkan guru-guru SLB yang berkualitas. Karena kita berharap bahwa nanti guru SLB anak-anak yang bersekolah di SLB ini paling tidak untuk dirinya sendiri dia sudah mandiri dan tidak akan menjadi beban di kemudian hari bagi orang lain. Syukur-syukur kalau mereka kemudian bermanfaat. Nah, itu yang kedua, dan saya juga berharap bahwa nanti guru SLB ini masuk perjuangan kami untuk bisa mendapatkan afirmasi yang cukup, karena ini akan menjadikan tantangan bagi mereka untuk mau menempuh pendidikan di untuk menjadi guru SLB. Yang kedua, soal guru 3T. Guru 3T ini sebenarnya ada dilema. Yang pertama, memang mereka dengan senang hati bekerja di daerah 3T, tetapi tidak mendapatkan perhatian. Tetapi juga ada juga guru-guru yang nakal, Bapak. Sudah menjadi PNS di daerah 3T 1 tahun kemudian kabur. Nah, ini yang paling sering kejadian, Pak. Nah, ini mungkin nanti harus ada satu pengikatan di mana kalau memang kita memberikan afirmasi kepada guru-guru afirmasi kepada guru di 3T, dan kalau mereka guru-guru honor di sana atau penduduk di sana atau kepala desa di daerah 3T itu meminta kepada kami supaya yang dijadikan P3K itu adalah guru honor penduduk daerah situ, jadi nggak akan kabur-kabur lagi. Karena memang tinggal di daerah 3T itu bagi kebanyakan orang bukanlah hal yang menyenangkan. Yang ketiga, kami juga berharap bahwa ke depan, sekarang mungkin afirmasi action adalah pengangkatan guru honor menjadi ASN melalui jalur P3K. Tetapi ke depan seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu sampaikan, bahwa guru ini kan adalah satu sumber daya manusia yang harus ditinggikan daripada semuanya, Pak. Kalau negara kita ini mau maju, ya guru-gurunya yang harus maju, betul begitu ya. Pak Tan ini yang menyampaikan kepada saya, kalau guru itu ke depan haruslah orang-orang yang memang mau menjadi seorang guru, bukan karena nggak ada pilihan lain, karena nggak diterima di universitas yang lain, udahlah jadi guru aja deh. Nah, itu nggak boleh, Pak. Tadi seperti Pak Ferdi sampaikan, biarlah kemudian sedikit, tetapi kita berharap bahwa ke depan program jangka panjang kita adalah menciptakan guru-guru yang kemudian berkualitas sehingga SDM kita ke depan seperti Pak Jokowi mau unggul. Nah, kalau unggul itu ya berasal dari guru-gurunya juga yang harus yang unggul. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kemudian ke depan seperti tadi disampaikan teman-teman saya semua ini udah pada setuju semua bahwa ke depan harus ada panja soal ini. Nah, ini mungkin nanti bisa mendorong sehingga kemudian kita bisa memastikan ke depan kita mendapatkan guru-guru nanti, guru-guru yang memang passionnya kepengen seperti itu. Tetapi juga Bapak dan Ibu, mungkin orang juga pas pertama tidak passion, tapi setelah mengalami pendidikan, nah ini pentingnya Pak, adanya pendidikan di universitas-universitas ini kemudian membuat orang menjadi berdedikasi sangat ingin menjadi seorang guru. Termasuk saya juga kepengen jadi guru, cuman gak ada yang mau nerima saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan.